Jadi bergema. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini di malam Sabtu kita masih bisa melakukan Zoom meeting bersama. Memang pertemuan kita hanya via layar handphone ya Kak ya. Tidak apa-apa tapi mudah-mudahan bisa menjadi jalan silaturahmi kita ya Kak ya, insya Allah. Insya Allah untuk malam ini materi bimbingannya akan disampaikan oleh Kak Nashwa ya. Untuk materi yang akan disampaikan malam ini itu terkait fundamental of landing page design. Jadi kita langsung mulai saja ya Kak ya. Sebelum kita mulai kita bacakan basmalah bersama-sama ya Kak ya supaya kegiatan malam ini supaya lebih diberkahi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk Kak Nashwa boleh dimulai. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Raihan Ejiza, Creative Director di Kemitraan King Salman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang hal-hal fundamental terkait pembuatan landing page gitu ya, atau pembuatan website. Nah, di sini nih ada sedikit quotes ya untuk pembuka. Ada nggak share screen? Masih buat emang? Jangan. Oh, enggak ya. Oke, aman ya. Nah, ada sedikit quotes nih untuk pembukaan acara webinar kita kali ini. Sini, keyakinanmu akan kekuasaannya akan mendobrak keterbatasanmu untuk mencapai impianmu. Jadi ketika kita yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalah atau apapun rintangan yang sedang kita hadapi, insya Allah kita bisa melawan batas-batas tersebut gitu ya. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Nashwa Raihan Ejiza, asli Bandung. Dari pendidikannya baru lulus SMA. Dulu saya mulai desain grafis itu dari kegiatan-kegiatan volunteer. Jadi saya kan SMA-nya IPA ya, jadi sama sekali gak ada background IT gitu. Nah, di sini ada quotes nih, orang gaptek yang tekun akan mengalahkan orang melek yang malas buktikan gitu. Jadi teman-teman rekan mitra King Salman meskipun gak begitu ngerti soal, mungkin belum banyak mengerti soal IT, belum banyak mengerti soal dunia digital, insya Allah dengan ketekunan kita bisa mengalahkan orang-orang yang mungkin sebenarnya mereka punya pengalaman, mereka punya skill gitu, tapi malas. Nah, kita bisa mengalahkan orang-orang seperti itu. Dan alhamdulillah selama 3 tahun lebih menjadi seorang desain grafis volunteer gitu ya, sudah banyak pengalaman. Dan dulu itu saya mulainya dari ngurusin bulletin sekolah, bener-bener dari nol banget sampai hari ini alhamdulillah udah bisa bikin website sendiri. Jadi sama sekali nggak ada alasan buat
gak bisa sama sekali gak ada alasan buat pesimis gitu. Insya Allah kita semua dengan ketekunan, dengan tekad yang kuat pasti bisa. Nah, yang pertama sebelum kita belajar soal landing page atau belajar soal website, kita harus paham dulu soal marketing funnel atau customer purchase funnel. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman. Ada awareness, ada kemudian consideration, preference, purchase, loyalty, dan advocacy. Nah, jadi ketika kita berjualan di media online gitu ya, kita itu yang pertama membangun awareness terlebih dahulu. Jadi kita membangun kesadaran kepada konsumen bahwa kita ini lagi jualan loh, produk kita itu bagus loh. Nah, awareness ini bisa teman-teman bangun dengan memperbanyak postingan di sosial media, terus mengenalkan produk yang teman-teman jual ke saudara-saudara terdekat gitu ya, pada keluarga terdekat. Itu cara membangun awareness. Nah, ketika kita sudah melakukan awareness, misalkan teman-teman sudah sering atau sudah rajin memposting di sosial media, nah biasanya konsumen itu tahap selanjutnya adalah consideration. Jadi mereka menimbang-nimbang, ini produknya bagus gak ya? Ini apa sih bedanya misalkan kurma King Salman dengan kurma yang lainnya gitu ya? Kan kurma sama-sama aja gitu. Apa sih bedanya King Salman sama yang lain? Jadi mereka ada tahap menimbang-nimbang produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, ketika setelah selesai menimbang-nimbang tersebut, mereka baru memilih. Oh, ternyata King Salman karena ini banyak disukai oleh orang-orang hebat gitu ya, kayak misalkan pejabat, artis dan lain sebagainya gitu ya, banyak testimoninya sudah sangat banyak sekali gitu ya. Nah, ketika mereka sudah memilih, baru kemudian terjadi purchase, terjadi penjualan. Nah, dari penjualan ini ketika konsumen puas terhadap produk yang kita jual, barulah tercipta loyalty. Jadi mereka loyal dengan produk kita gitu, karena mereka udah trust, mereka udah percaya bahwa produk kita adalah produk yang berkualitas gitu. Nah, setelah ada loyalty, biasanya mereka ada nih sebagian yang jadi seorang advokat gitu. Jadi mereka ngajakin teman-temannya gitu ya, word of mouth, jadi ngajakin teman-temannya yang lain buat membeli produk kita. Nah, itu sekilas tentang marketing funnel. Nah, kemudian tadi kan di judulnya itu hal-hal fundamental ya. Kenapa sih bahas yang fundamental dulu? Karena ketika kita memahami yang fundamental, kita memahami basic-basicnya, insya Allah ada banyak pengetahuan yang bisa kita aplikasikan di media-media lain gitu. Jadi meskipun kita tidak sedang membuat website atau kita tidak sedang membuat landing page, hal-hal fundamental, pemahaman fundamental seperti ini bisa teman-teman aplikasikan di media-media lain. Nah, di sini price sama dengan product plus brand equity. Jadi harga itu teman-teman ternyata adalah akumulasi dari produk yang kita miliki ditambah dengan brandnya. Nah, brand kita kan King Salman ya. Nah, brand dibangun oleh apa? Brand dibangun oleh dua bagian nih. Jadi ada rational value dan emotional value. Rational value itu ya contohnya kayak manfaat, kelebihan, keunggulan, fitur, dan lain sebagainya. Sedangkan emotional value itu kayak yang berkaitan dengan emosi gitu. Kayak, wah, produknya elegan nih, mewah nih, eksklusif. Nah, kayak gitu ya. Rational dan emotional value. Jadi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman hanya memberitahu soal produknya saja, aku jual kurma nih, kalau cuma sekedar nawarin kurma aja, yang harganya ya harga kurma aja biasa gitu, harga kurma standar di pasaran. Ketika teman-teman lupa menyampaikan value-nya, lupa menyampaikan rational dan emotional value-nya, maka harganya harga standar di pasaran gitu, nggak bisa dinaikin karena konsumen belum tahu apa value-nya gitu, apa value yang dimiliki kurma ini gitu. Maka menyampaikan value itu sangat penting supaya bisa memiliki brand dan supaya bisa menaikkan harga dari produk yang kita jual gitu ya. Seringkali dalam kepala calon konsumen kita
kita sering bertanya, kurma king salmon emang apa bedanya kurma king salmon sama kurma yang lain gitu kan. Nah maka kita bisa membuat website, membuat landing page. Salah satu tujuan utamanya adalah menyampaikan rasional dan emotional value-nya gitu ya. Nah contohnya ini the power of brand. Nah teman-teman tahu kan ya, sepatu Nike ini ketika ada logonya, ada logo Nike, harganya 550.000. Namun jika tidak ada logonya, tanpa logo, mungkin hanya laku sekitar 100.000 rupiah. Padahal fiturnya sama, tapi ada logonya gitu. Kalau yang ini, jadi yang Nike itu karena ada logonya, ada brandnya, maka harganya jauh lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal? Karena Nike sudah berhasil menyampaikan value dari produknya pada masyarakat. Masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah paham apa saja value-value yang dimiliki oleh Nike gitu ya. Jadi itulah pentingnya menyampaikan value. Lanjut, tapi brand bukan hanya logo. Jadi brand itu tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, price adalah akumulasi dari produk ditambah brand equity. Nah brand itu ada tadi ya, ada dua, ada rational value dan emotional value. Ketika kita berhasil menyampaikan value, maka kita akan berhasil pula membangun brand. Maka itu artinya, jadi menyampaikan value sama dengan adalah salah satu bentuk membangun brand. Dan ketika kita berhasil membangun brand, maka otomatis gitu ya. Dan website atau landing page adalah salah satu cara untuk menyampaikan value. Nah, ya sampai sini apakah ada pertanyaan? Teman-teman sudah paham tentang rational value dan emotional value? Jadi kita lanjut aja ya. Nah, tadi kan kita sudah paham nih basicnya, bahwa tujuan dari landing page adalah menyampaikan value produk gitu ya. Nah, sekarang kita akan praktek cara membuat akun Gerdu. Nah, teman-teman, kemarin sebelumnya kan ada ya, sudah ada pertemuan sebelumnya bersama Kak Karim membahas landing page juga. Nah, di sini teman-teman bisa membuat akun Gerdu, klik My Akun, bisa buat website baru, misalkan apa ya, Salman Bandung misalkan, buat website. Nah, kita sudah membuat akunnya, teman-teman bisa masukkan kode kupon supaya mendapatkan paket langganan gratis. Kuponnya kemarin itu berdua ya, gunakan kupon. Nah, kupon berhasil nih, sudah berhasil dipakai. Keputusan toko berhasil dilakukan, mohon registrasi Anda. Alhamdulillah nih paketnya sudah aktif. Jadi paket ini berlaku selama 1 bulan. Jadi teman-teman dengan memasukkan kupon berkredit, teman-teman tidak perlu membayar untuk 1 bulan pertama. Nah, di sini siapa aja nih yang udah bikin akun Gerdunya yang kemarin ikut pertemuan sama Kak Karim? Bisa ajarkan namanya? Terlalu cepat. Alhamdulillah ya.
tinggal masuk my akun, buat akun, kemudian masukkan kode digit. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara import export file landing page. Nah, jadi kan teman-teman kalau misalkan buat landing page-nya sendiri itu ribet ya. Nah, sehingga sudah saya buatkan. Mbak bisa pindah tempat nggak Mbak? Itu suaranya agak mengganggu, suara-suara di lingkungannya Mbak itu. Iya, itu suaranya itu mengganggu. Nah, ini contohnya mana ya? Ini, misalkan ini kemarin. Nah, ini teman-teman. Salah satu landing page yang sudah kita buatkan. Kemarin linknya ada sudah di-share ya di grup. Link kumpulan landing page-nya. Nih, yang pertama nih di pembukaannya ada tulisan nikmati sensasi keistimewaan hidangan para raja di setiap gigitan. Jadi di sini kita bikin orang lain tuh penasaran gitu. Wah, kurma tapi hidangan para raja, kenapa sih gitu? Jadi hidangan para raja. Nah ini makanya pembukaannya ada tulisan seperti ini ya. Ini salah satu trik buat bikin orang tuh wah gitu ketika baru buka websitenya. Jadi impresi pertama mereka ketika buka website kita adalah rasa penasaran yang bikin mereka pengen lanjut buat scroll ke bawah. Nah, jadi di sini ada videonya, video testimoni itu ya, testimoni dari teman-teman Salman. Udah bagus banget videonya. Nah, di sini juga ada kelebihan-kelebihannya, ada fitur-fiturnya. Nah, di sini ada banyak banget foto testimoni dari pelanggan yang sudah membeli. Di sini ada Pak Ridwan Kamil, ada dari kalangan TNI, dari bahkan ini orang luar negeri gitu ya, bukan orang Papua gitu. Di sini, ternyata teman-teman udah banyak banget nih yang beli, sampai kalangan atas, sampai pejabat, sampai seluruh Indonesia gitu, mereka udah beli gitu. Itu kan bikin orang tuh takjub gitu ya, ini segitu ya, ternyata wah teman-teman ini apa nih, rumah apa nih gitu. Dan itu juga udah ada chat testimoninya, jadi testimoninya udah banyak banget nih, dan ini semua testimoni positif alhamdulillah. Juga ada alasannya. Nah ini yang terakhir ada form pemesanannya. Jadi sebenarnya teman-teman untuk form pemesanan ini bisa teman-teman customize atau bisa teman-teman edit, dan teman-teman silahkan hapuskan, dan kalau memang perlu ini tombolnya bisa diubah, jadi bisa diarahkan. Maaf, tampilannya itu belum sesuai dengan penjelasannya, Kak. Yang sudah saya buat ya tadi, yang baru kita buat nih akunnya ini ya, ini akun baru yang baru kita buat. Mbak, share screen-nya salah. Share screen-nya tidak muncul, mohon maaf. Ya kalau gang sebenarnya bisa masuk, ya bisa kalau mau parkir ke rumah. Rehab apanya itu? Kalau udah biasa. Kalau panjang mungkin coba aja mereka buat. Saya kalau perumahan nggak bisa parkir. Panjangnya udah 5, garasi itu saya ukur rumah itu cuma 4,5. Jadi kalau masuk mobil nggak bisa udah. Yang 2021 terbaru lagi. Yang punya saya kan udah baru ini, punya saya nggak ada itunya kan. Turbo apanya itu. Kan punya saya udah nggak ada. Yang terbaru lagi lebih bagus lagi. Ini udah pakai digital AC-nya. Terus depannya itu udah chrome semua gini. Depannya itu. Terus apa lagi ya perbedaannya? Ada beberapa lah yang perbedaannya.
pertama yang eksterior. Siapa punya yang udah ada? Belum ada, saya lihat di YouTube. Terus ini belum ada, siapa yang sini 2001 dapat buku baru kan belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf rekan-rekan mitra Kingsaman semuanya. Tadi ada sedikit kendala teknis. Tadi kira-kira sudah sampai mana ya? Yang teman-teman tangkap gitu, penjelasan saya yang tadi yang sebelumnya. Boleh tolong bantu. Bisa Cara ekspor import landing page-nya tadi Kak. Oh, import landing page. Jadi screen-nya Karena ada nggak, Kak? Screen-nya nggak muncul. Jadi kita nggak bisa lihat. Nggak ada ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Mohon maaf. Kita coba lagi. Aja. Nih, sudah terlihat? Alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih Kak. Kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi dari awal nih. Jadi mulai buat akun dulu deh ya. Kita masuk ke berdu.id. Ya. Kita klik my akun di ujung atas sebelah kanan. My akun, kemudian buat website baru. Namanya apa ya? Mitra Kingsaman. Ini buat website. Di sini ada tulisan apakah kamu memiliki kode kupon. Teman-teman bisa menggunakan kupon berdu ID untuk mendapatkan paket pemula gratis selama 1 bulan. Gunakan kupon ya. Dan di sini ada tulisan kupon berhasil dipakai. Nah itu artinya paket berdu teman-teman udah aktif nih buat 1 bulan gratis. Ya. Nah kemudian tadi kita belajar cara import ekspor file landing page-nya. Kita masuk ke bagian tampilan. Ini ada sidebar di sebelah kiri, ada simbol kayak papan lukis, papan buat apa sih? Cat lukis gitu ya. Ini tampilan. Kemudian klik halaman tambahan. Ini ada halaman tambahan ya, sudah terlihat. Nah, di sini teman-teman langsung saja klik import. Ini ada di ujung atas sebelah kanan. Ada import, ada tambah halaman. Jadi kita pilih yang import saja ya. Import, kemudian masukkan nama. Misalnya jadi dulu. Aduh, caranya di mana? Ini sebagai contoh saja ya. Terus kalian menutup ini kan. Kita saya minta di mana? Ini misalkan ya. Ini salah satu bentuk landing page yang kita punya. Lihat teman-teman bisa download landing page-nya di YouTube. Linknya sudah kita bagikan di grup ya, kumpulan file landing page. Jadi
Nah, ini nih. Jadi sudah ada ya link kumpulan file landing page-nya sudah kita bagikan di grup. Kalau misalkan teman-teman udah tahu nih, belum tahu gitu ya, kalian bisa chat, bisa tanyakan ke admin kita gitu. Nah, ini ada ya, kita buka linknya. Ini ada beberapa file landing page yang sudah kita buatkan. Jadi kita download ya, untuk download, klik kanan, kemudian download, klik kanan lagi, download lagi, klik kanan lagi, download lagi, kanan, download, akhir, selesai. Udah, 5-5-nya udah kita download nih. Sekarang kita masuk lagi ke yang tadi ya. Nanti udah deh. Kita import yang barusan kita download. Nah, ada 5 kan ya. Kita misalkan buka yang format aja nih. Format aja ya. Open. Nah, filenya akan otomatis berubah teman-teman. Jadi tanpa perlu teman-teman edit dari awal gitu. Dengan memasukkan file yang tadi sudah kita bagikan melalui link di grup, link kumpulan file landing page, ini akan segera otomatis berubah. Jadi yang tadi kan di sini tuh kelihatannya cuma tulisan-tulisan doang ya, cuma teks doang gitu. Ini apa kok tulisannya kayak gini, kok bentuknya kayak gini gitu ya, cuma teks doang. Nah, jadi itu tuh file yang ada di sini hanya bisa terbaca ketika dimasukkan ke sistem Berdu. Jadi memang bentuk dari file landing page ini semacam kode-kode pemrograman gitu, yang hanya terbaca oleh Berdu begitu ya. Jadi silahkan teman-teman download file landing page-nya di link yang sudah kita sediakan, supaya teman-teman bisa langsung masukkan ke website atau akun Berdu yang sudah teman-teman buat gitu ya. Nah, di sini ada tombol nih, ada tombol pesan sekarang. Kak, kalau tombolnya diklik, itu nyambungnya kemana ya? Ya. Nah, kita bisa ubah, kita bisa edit. Di sini ada grup seksi ya, ada semacam icon nih, icon pencarian di sini. Ketika diklik, akan muncul nih. Ketika diklik, oh bagian yang ini, kalau kita klik yang grup seksi bagian bawahnya, oh ternyata itu bagian yang ini. Nah, ini yang atas, ini bawah, kemudian makin bawah lagi, seperti itu ya. Nah, di grup seksi yang ini ada icon pengaturan nih. Pelan-pelan klik, ya diklik, kemudian ada muncul multi kolom. Multi kolom itu jadi ada 2 bagian. Jadi bagian pertama itu yang gambar mbaknya, ini gambar mbak yang pegang box kurma. Kemudian bagian kedua itu yang tulisannya nih, yang teks. Nah, jadi kolom pertama, yang bagian atas ini kolom sebelah kiri, kemudian yang bawah itu kolom sebelah kanan. Nah, berarti kalau kita mau edit tombolnya, kita ubah di kolom yang bawah, di kolom yang sebelah kanan. Di sini ya, kita coba klik. Nah, kemudian muncul nih, ada teks. Ini teks yang pertama itu judulnya, teks yang kedua itu bagian paragrafnya, kemudian yang terakhir itu ada tombol. Nah, teman-teman bisa ubah tombolnya. Ubah, di pesan tombol pertama ya, pesan sekarang, ubah lagi. Nah, di sini ada link target. Bagian sini ya, link target. Link target ini ada banyak teman-teman. Bisa dihubungkan ke halaman lokal, ke URL. URL itu semacam link gitu ya, bisa disimpan ke web lain, atau scroll target ada CS Rotator, WhatsApp, Line, Facebook, Telegram, dan lain-lainnya. Kalau misalkan mau dihubungkan ke WhatsApp, berarti kita klik di bagian WhatsApp nih. Kita klik WhatsApp, kemudian masukkan nomor telepon teman-teman di sini. Kan sudah ada ya targetnya WhatsApp, nomor teleponnya misalkan 812-138-408. Sudah, ini nomor teleponnya sudah. Kemudian ada pesan opsional. Jadi pesan opsional ini akan muncul ketika orang-orang kontak tombolnya. Kita coba ya, misalkan Assalamualaikum.
Kak, saya mau pesan produk yang sama saya. Mau dibantu ya. Seperti itu. Pokoknya kalau sudah selesai, klik selesai. Terus kemudian simpan. Nah, kita coba klik di bagian ini ya, tombol pesan yang tadi ya. Kita klik di bagian tombol ini, kita coba nih. Klik. Nah, ini akan langsung terhubung dengan WhatsApp yang tadi kita cantumkan nomornya. Nih, sudah muncul ya chat di WhatsApp dengan 0812 itu nomor yang tadi. Nah, dan pesannya sudah otomatis nih. Sudah ada yang tadi kita ketik. Assalamualaikum Kak, saya mau pesan produk Salman. Mau dibantu ya. Nah, ini sudah otomatis. Dan kita klik aja. Kita langsung terhubung dengan nomor yang tadi. Gitu ya. Sampai ini apa ada pertanyaan tentang cara ekspor import landing page-nya? Manda teman-teman. Saya Mbak. Sudah Boleh. jelas? Belum. Mau nanya boleh Mbak? Bagaimana? Mau nanya sedikit boleh? Boleh, boleh, boleh. Iya Mbak, ini saya belum tahu. Ini saya kan juga termasuk gaptek ya, gaptek. Nah, maksud saya aktivitas-aktivitas yang Mbak jelaskan tadi itu memang harus dilakukan oleh reseller atau reseller hanya cukup menjual produk dan lain sebagainya, atau apa kegiatan-kegiatan ini yang wajib untuk kita ini ya, untuk kita lakukan sebagai reseller King Salman. Mohon pencerahannya Mbak. Oke, siap. Nah, jadi sebenarnya webinar kali ini yang membahas tentang landing page ini opsional ya. Jadi ini sekedar sharing saja begitu. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya, bisa juga tidak. Tujuan kita sharing di sini adalah supaya kita belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi dunia digital marketing itu kan luas banget ya Kak. Jadi siap. Teman-teman kalau misalkan mau dipraktekkan, alhamdulillah, dan alhamdulillah kami juga bersyukur karena bisa ada sedikit ilmu yang kita bagikan gitu. Jadi ilmu yang baik. Ya gitu, kita berbagi ilmu yang bermanfaat gitu ya Kak. Amin, makasih Mbak ya. Saya kira ini syarat. Terus kemarin satu lagi Mbak, boleh saya nanya? Boleh. Itu kemarin kan sempat saya lihat di iklan, pokoknya saya lihat iklan bahwa ada semacam kayak pembagian bonus dan lain sebagainya. Itu mereka-mereka yang dapat bonus itu sudah mencapai target penjualan atau seperti apa Mbak? Rewardnya itu adalah nanti kita akan set di bulan Februari akhir, ini udah akhir, insya Allah di bulan Maret itu akan rilis. Jadi session ini, jadi nanti session ini kan Februari, Maret, April ya, kita akan kolektif poinnya, nanti ada reward poinnya ya. Kalau di tahun sebelumnya kan sudah pernah ada yang sebelumnya ya. Nah yang untuk nanti kayak yang masih gaptek, pastilah ya di awal itu pasti agak sedikit ini gimana ya, itu gimana ya, karena cuman kalau sudah nanti lihat ya, biasanya kita pelajari dulu 2-3 hari, insya Allah nanti di hari ke-5, hari ke-6 akan lebih paham. Oleh karenanya nanti kita akan selalu itu aja, nanti kita akan share di sana. Untuk itu untuk reward itu ya.
Ini tim saya masih di kantor, saya juga masih di kantor. Oke, siap. Ini sudah dijawab ya oleh Ustaz Riza. Iya, siap Mbak. Tadi kita coba kembali dulu ke PowerPoint ya. Sebentar. Nah. Nah, jadi teman-teman sebentar. Screen-nya sudah muncul. Screen berdunya sudah terlihat, teman-teman. Tes. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sedikit kita diskusi sebentar ya. Agak keluar dari topik nih. Jadi kita kan sudah masuk tahun 2021 ya, alhamdulillah. Nah, bisnis online ini teman-teman memiliki peluang yang sangat potensial. Kita sekarang meskipun sudah hampir selesai pandemi ya, sudah setahun lebih kita bertempur dengan pandemi COVID-19. Di jalanan kita lihat nih ya, di sekitar kita arus lalu lintas itu sudah mulai ramai. Jadi orang tuh sebenarnya sudah banyak beraktivitas di luar rumah. Tapi ketika kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan seperti misalkan mall begitu ya, mall, pasar, atau tempat-tempat yang lainnya, ternyata tempat-tempat tersebut masih sepi. Jadi mall itu masih sepi, padahal orang-orang sudah ramai gitu ya, orang-orang sudah beraktivitas seperti biasa begitu ya, lalu lintas sudah sangat ramai. Tapi kenapa mallnya tetap sepi? Nah, ternyata pandemi COVID-19 ini merubah kebiasaan kita, merubah habit kita. Dari yang awalnya gak biasa belanja online, sekarang orang-orang sudah terbiasa untuk berbelanja online. Bahkan di beberapa pusat perbelanjaan, ada yang sampai 60% kiosnya itu tutup. Kenapa bisa tutup? Karena kebiasaan kita sudah berubah. Kebiasaan masyarakat kita sudah berubah. Yang awalnya offline, sekarang mereka sudah terbiasa dengan online. Kalau misalkan kita bandingkan kebiasaan kita di 3 tahun sebelumnya, misalkan di tahun 2018, seberapa sering kita belanja online? Mungkin bahkan mungkin sama sekali gak tahu tempat belanja online itu di mana gitu ya. Belum kenal Shopee, belum kenal Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya. Tapi tahun ini, di tahun 2021, kita sudah sangat terbiasa berbelanja online. Jadi bisnis online ini adalah peluang yang sangat potensial gitu ya.
Dan kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, ketika mendapatkan masalah, kita harus fokus pada solusinya. Nah, sekarang ini kita kan lagi pandemi ya. Orang-orang mungkin melihat pandemi itu sebagai sebuah masalah yang sangat besar, masalah yang menghambat aktivitas kita gitu ya. Tapi sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, kita harus fokus pada solusi. Karena dalam setiap masalah pasti ada peluang. Dalam setiap masalah pasti ada solusi. Nah, di sini ketika pandemi, mindset kita sebagai seorang pengusaha, kita harus fokus pada solusi agar kita bisa melihat ada peluang. Begitupun ketika kita saat ini sedang belajar tentang membuat website, mungkin teman-teman menghadapi banyak rintangan ya, mungkin ada yang belum punya komputernya, ada yang belum punya laptopnya, ada yang kendala jaringannya, ada yang kritis kuotanya gitu ya. Ada banyak sekali rintangan. Kita sebagai pengusaha, sebagai seorang entrepreneur harus selalu optimis, harus selalu fokus pada solusinya, jangan fokus pada masalahnya. Kenapa harus fokus pada masalahnya? Supaya kita bisa melihat peluang. Karena jika kita fokus pada masalah, justru yang kita akan lihat adalah penghalang-penghalang gitu. Jadi kesimpulannya ya, ketika kita fokus pada masalah, yang akan kita lihat adalah penghalang. Nah, jika kita fokus pada solusi, yang kita lihat adalah peluang. Sebagai seorang pengusaha, kita harus fokus pada solusi. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkenalan dengan dunia digital, semangat terus ya, insya Allah dengan ketekunan kita pasti bisa. Tidak ada yang mungkin ya, kita belajar sedikit demi sedikit, belajar terus bertumbuh ya, meskipun pelan gitu ya, meskipun sedikit-sedikit gak apa-apa, karena bisnis online ini peluang yang sangat potensial dan kedepannya akan terus tumbuh, tidak akan terus berkembang. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk belajar bisnis online, teman-teman tidak akan pergi, karena dalam beberapa tahun ke depan insya Allah peluangnya akan terus bagus ya. Karena ini salah satu kebutuhan zaman ya, kebutuhan yang tercipta karena perkembangan teknologi gitu ya. Ini kita kembali lagi ke materi ya. Nah, ini tadi kan kita sudah import halamannya ya. Kita coba ulangi sekali lagi. Kita klik import kanan 19 kemudian masukkan file yang sudah kita download dari link kumpulan landing page yang sudah kita share di grup. Ini ilmu tambahan buat teman-teman, barangkali nanti sudah banyak orderannya, dan oh iya, banyak nih kemarin yang nanya, Kak, gimana sih caranya promosi lewat Facebook Ads gitu ya. Nah, kalau kita promosi lewat Facebook Ads, alangkah baiknya kita sudah memiliki website sendiri. Jadi ketika orang mengklik iklan yang kita buat, itu bisa terhubung ke website. Jadi mereka bisa mengetahui terlebih dahulu value dari produk yang kita miliki. Jadi teman-teman kalau misalkan udah banyak orderannya, udah punya modal ya, udah sering tinggi gitu, teman-teman bisa mulai belajar buat promosi di Facebook Ads supaya menjangkau lebih banyak orang gitu ya. Jadi insya Allah materi yang kita sharing hari ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman jika teman-teman mencoba untuk memperhatikan. Ya, biasanya kan dari Facebook Ads itu nyambung ke website.
Nah, gimana nih supaya website itu menarik? Supaya orang tuh ketika buka website langsung klik check out gitu, langsung klik tombol pesan sekarang. Jadi mereka gitu ya, udah percaya gitu, udah sama produk yang dijual. Ya. Ya, kemudian tadi kita coba sekali lagi cara merubah tombol. Ini ada video nih, di atasnya di bawahnya ada tombol pesan sekarang. Klik di sini, klik lagi di sini. Terus ini link targetnya kita ubah. Jadi kita pilih yang WhatsApp. Kemudian tuliskan nomor handphone teman-teman di sini. Kemudian tuliskan pesannya, disingkat saja ya. Assalamualaikum. Dan klik selesai. Ya. Sampai sini teman-teman sudah paham? Apa ada yang sudah mempraktikkan? Ada 25 orang ya yang hadir. Ini ada yang coba langsung praktek ya nih. Oke. Sepertinya sudah cukup ya pemaparannya. Kita sudah selesai tadi import ekspor. Kemudian sudah belajar juga cara merubah tombolnya. Ini karena di sana itu 2 tahun lagi ya. teman-teman ada pertanyaan? Assalamualaikum. Kak mau nanya. Iya. Nanti yang di share itu link yang di atas itu ya Kak, tinggal di copy aja atau gimana? Cara ngelihat apa namanya link yang akan kita share berdasarkan nama yang kita buat tadi. File landing page-nya ya Kak? Bukan, maksudnya apa namanya link webnya yang akan kita share itu link yang di atas itu ya. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Nah, ketika kita klik simpan, nih, kita bisa lihat, ya. Atau enggak ini nih, ada bagian domain. Sini ada Mitra King Salman baru .berdu.pw. Nah, bagian sini ya, teman-teman lihat. Kemudian ini ada subdomainnya, sales jual kopi. Nah, misalkan dihilangkan ini ya. Kemudian kita klik simpan. Dan ini ada, lihat. Nah, ini nih, link di sini yang ada di atas ini. Itu link yang bisa teman-teman bagikan kepada konsumen. Kita ulangi lagi ya. Di bagian atas sebelah kiri itu ada nama halaman. Kemudian ada domain. Link yang kita bagikan itu ada di bagian domain. Kan ini domainnya Mitra King Salman baru.berdu.pw. Nah, di sini teman-teman bisa ganti subdomainnya. Misalkan di sini kita ganti aja juga. Oh, berarti itu per produk ya Kak ya? Ya, bisa nggak semua. Ada juga landing page yang semua produk Kak. Misalkan kita simpan dulu ya ini. Dan kita kembali. Nah, ada yang all produk itu yang King Salman Store. Teman-teman bisa download di link Google Drive ya yang udah kita share. Kita import yang ini King Salman Store. Nah,
ini sudah ada yang Al-Falaq nih. Kita coba lihat ya. Dan ini ada Quran. Videonya juga ada. Variasinya juga sudah dicantumkan. Nah, di bawahnya ada kurma. Ini King Salman ya. Nah, ini juga King Ajwa. Lihat saja deh. Nah, jadi di sini pembukaannya, tagline-nya tuh untuk Al-Quran bukan hanya bisa bacanya, tapi paham tajwidnya. Jadi apa sih bedanya Al-Quran King Salman sama yang lainnya? Karena kita punya fitur-fitur yang memudahkan untuk orang bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya, maka kita membuat tagline seperti ini. Gitu ya. Sini ada kenapa membaca dengan tajwid itu penting gitu ya. Ada videonya. Dan juga variasi-variasinya, variasi tipe ya. Dan fitur-fiturnya sudah lengkap di sini. Nah, untuk King Salman ini tagline-nya mau buah kurma yang manisnya gak lebay. Nah, kita biasanya kan kalau kurma itu kita kadang kapok beli kurma karena manisnya terlalu enak gitu ya. Nah, jadi kita buat tagline yang seperti ini. Dan ini ada tampilan packaging-nya ya, sangat eksklusif. Videonya juga ada. Ini ada foto pejabat ya, foto Ridwan Kamil. Ini salah satu bentuk testimoni gitu ya, supaya orang tuh takjub gitu ya. Wah, ini kurma apa nih yang dibeli sama Kang Emil gitu ya. Sini juga tombolnya bisa teman-teman ubah untuk terhubung ke WhatsApp teman-teman. Juga ada Najwa. Najwa itu kan ciri khasnya itu kurma favorit Nabi ya, kurma yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan kurma itu bisa menangkal racun kalau kita makan 7 butir per hari. Nah, seringkali banyak kurma-kurma ajwa yang tipu-tipu gitu ya. Di pasaran banyak yang palsu. Nah, insya Allah di King Salman ini kualitasnya terjamin 100%. Ini asli dan kualitas terbaik tentunya. Nah, sajadah nih. Membawa sajadah saat bepergian terasa merepotkan. Di zaman pandemi seperti ini, orang-orang banyak yang khawatir ketika bepergian keluar rumah. Begitupun ketika mereka sholat di tempat umum. Mau sholat takut ada virusnya gitu ya. Jadi kita bisa mengangkat angel dengan memakai sajadah ini. Anda bisa terhindar dari virus gitu ya. Jadi alat sholat Anda aman gitu. Aman 100% dari virus pandemi virus COVID-19 gitu ya. Jadi kita bisa mengangkat angel dan kesehatan gitu. Sajadah travel yang nyaman dan elegan. Gitu. Juga ada kalender King Salman. Ada video ini juga. Jadi sudah lengkap ya kak. Kakak bisa download tadi file-filenya di Google Drive yang sudah kita bagikan. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Sudah jam 9 ternyata. Chat ya, kita buka chat. Oh, ini ada pertanyaan nih. Kalau dari HP bisa gak ya? Dan apa gak makan data yang banyak? Sedangkan HP kan lain dengan laptop. Nah, ternyata teman-teman ketika kita menggunakan HP itu yang muncul cuma teks-teksnya aja gitu. Tadi kan ada ya ini page itu isinya sampai ini. Kelihatan nggak screen-nya? Sebentar. Ya, nanti.
HP tentunya coba kalian di HP yang muncul karena sektor ini. Jadi ternyata tidak bisa kalau pakai Android atau jadi harus pakai PC ya, harus pakai Windows gitu ya, harus di browser yang harus di mungkin kamu bisa mempelajari terlebih dulu tips lain. Oh iya, kita sudah buatkan website untuk ini.com. Ya. Ini sudah ada ya. Nah, di sini kita sudah buatkan. Jadi kalau sebelumnya kita belajar itu lewat link-link yang di-share di WhatsApp gitu ya, kita sudah rapikan puluhan link itu di website ini. Jadi teman-teman tinggal buka quranking.com. Kemudian di sini ada 2 tombol, daftar sekarang atau sudah bergabung. Nah, teman-teman yang sudah bergabung ya, tinggal klik tombol yang sudah bergabung. Kemudian login, misal namanya Nashwa, nomornya 112, nomor emailnya gmail.com. Kemudian gabung di grup Mitra Civil ya. Jadi kemudian sudah bisa masuk nih, langsung masuk. Di sini isinya ada product knowledge, tips dan trik jualan, dan mindset positif. Ini mindset bisnis ya, mindset jualan. Nah, ini linknya udah ada semuanya. Tinggal teman-teman di tombol-tombol aja. Misal mau start perkit kemitraan, klik sini, langsung terhubung ke file starter kitnya. Ada ini ya, sudah terhubung langsung dengan link channel kemitraan. Ada info dan bimbingan, marketing kit, copywriting, dan resep pengiriman. Jadi semuanya sudah ada di sini ya teman-teman. Kalau sebelum mas bingung, kak link marketing kit di mana ya, kak kalau cari kata-kata atau caption di mana ya, ada di sini di copywriting. Sudah ada masalah purna itu dalam sini ya. Untuk versi pengiriman juga sudah ada di sini. Kemudian ada juga tentang promosi pengiriman. Kita coba saja. Jangan cuma dari ngobrol. Ada di sini. Webinar kita yang sebelumnya sudah kita record dan kita upload di sini. Sudah ada semua di video pembelajaran. Jadi ada juga artikel-artikel pembelajaran nih. Teman-teman saya juga konsep jualan bukan perang bakat. Ada tips juga nih cara jualan tepat waktu, memahami marketing funnel, cara menjual sesuatu orang botak, semuanya banyak artikel-artikel manfaat, sangat bermanfaat yang sudah kita upload di sini. Jadi teman-teman tinggal buka quranking.com, kemudian login dan mempelajari semuanya di sini. Jadi ini ada bisnis nih, bisnis dari Kang Dewa Eka, ada 30 hari jago jualan, teknik follow up, teknik closing,
soal branding, tentang selling, tentang toko online. Ada juga semuanya di sini. Silakan teman-teman buka dan login. Ini kurang sebentar. Mungkin sekian ya, karena sudah malam. Kita akhiri pertemuan kali ini. Bila masih banyak kekurangan, juga ada manfaat yang bisa teman-teman petik dari pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Naswa.